Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sahabat jelita di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Delviana Francisca, Pustakawan Muda dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Hadir bersama kita pada pagi hari ini narasumber dari pengawas Dinas dari pengawas Madya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Ketua Terata Literasi Pengajar Praktik Angkatan 4 Pekanbaru. Pengawas Madya Dinas Pendidikan yaitu Bapak Dr. Andes Zubir MPD, kemudian dari Ketua Terata Literasi yaitu Ibu Pamula Trisnasa Suri yang hadir bersama kita di lantai 4 Perpustakaan Suman HS. Selamat pagi narasumber semua. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bapak Zubir, hadir ya melalui Zoom. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat semua. Oke, baik Pak. Nah, baik untuk mempersingkat waktu kita beri kesempatan kepada Bapak Zubir dalam menyampaikan materi tentang pemanfaatan gawai pada siswa dalam kurikulum Merdeka untuk peningkatan budaya literasi digital. Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan tugas. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memajukan pendidikan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, mudah-mudahan tercurah rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian kita sampaikan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih tentu kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau yang telah menajak acara ini. Kemudian juga saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan budaya literasi digital ini. Untuk itu sekali lagi kita sambut baik karena kegiatan kita ini jelas untuk memberikan inspirasi dan juga hal-hal baik kepada masyarakat, khususnya kepada peserta didik kita. Kemudian saya juga mohon izin dan kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom virtual ini, tak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tadi saya sangat senang ada koordinator pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Riau, SMA, SMK, SLB, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Suyanto SHMH. Ya, saya senang dan saya semangat ya ada Bapak teman saya di sini. Kemudian seterusnya seluruh yang hadir dan teman saya narasumber juga nanti akan memberikan nuansa baru kepada kita. Itu saja barangkali pengantar dari saya. Saya sekali lagi ucap terima kasih. Judul yang diberikan atau tema yang diberikan kepada kita hari ini sangat baik sekali, yaitu peranan gawai bagi siswa pada saat kita sedang melaksanakan kurikulum Merdeka, tentu untuk menciptakan masyarakat atau peserta didik yang memiliki budaya literasi digital. Oleh karena itu, yang pertama masalah gawai, yang kedua kurikulum Merdeka, kemudian budaya literasi digital. Jadi sekali lagi ini adalah tema yang sangat baik kita diskusikan, sangat baik kita angkat, karena memang sekarang siswa, peserta didik, dan juga guru dan kepala sekolah sedang gencar-gencarnya untuk menyukseskan pelaksanaan kurikulum Merdeka, dan kita juga setelah kita dihadapkan oleh suasana pandemi kemarin, nah setelah itu ada
apa namanya, aktivitas-aktivitas baik terkait dengan upaya kita terus bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat kita literasi yang hari ini sudah dikaitkan dengan literasi digital. Jadi sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Kemudian kurikulum Merdeka juga ya sedang giat-giatnya sekolah yang sudah memilih implementasi kurikulum Merdeka. Tentu kategori belajar berubah. Kita juga menyadari bahwa sekolah-sekolah yang sudah memilih kurikulum Merdeka itu banyak sekali terkait dengan kegiatan-kegiatan literasi yang sudah bernuansa digital. Kemudian budaya literasi digital ini tidak bisa kita elakkan, memang ini adalah kesempatan ya kepada kita untuk memberikan atau menguatkan kompetensi peserta didik dan juga masyarakat, sehingga nanti masyarakat kita terus maju dan memiliki aktiviti atau kebudayaan yang itu semua didapati dari sumber-sumber informasi yang kita sebut dengan literasi, dan itu semua nanti dimudahkan literasi tersebut dengan mudah kita peroleh tentu melalui digitalisasi. Oleh karena itu kalau kita sedikit membicarakan terkait dengan peserta didik atau siswa, yang pertama masalah gawai ini atau Android ini sekarang sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mendapatkan informasi ataupun menyampaikan informasi yang bermakna, yang positif kepada lingkungan kita, sehingga saat ini kalaulah peserta didik termasuk juga ibu-ibu dan orang tua atau teman-teman kita di kantor, kalau tidak punya Android ataupun teknologi ini rasanya kurang nyaman ya, kurang ada sesuatu yang apa namanya itu ya, harus ada Android ini di saat kita membutuhkan informasi. Saya pernah melihat teman tinggal Androidnya sehingga terasa betul ya ada sesuatu yang tidak lengkap pada saat itu, sehingga sekarang Android atau gawai ini teknologi ini sangat dibutuhkan untuk informasi, komunikasi, serta hal-hal yang bisa membuat kita mendapatkan informasi yang lebih baik. Maka oleh karena itu ini sangat juga mendukung kepada proses pembelajaran yang sekarang disebut dengan kurikulum Merdeka. Untuk itu saya sedikit sampaikan bahwa kurikulum Merdeka ini yang sekarang ini harus diikuti dengan kemampuan IT, karena kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang memang saat ini berorientasi kepada peserta didik, atau pembelajaran yang memerdekakan atau pembelajaran yang menyenangkan dengan pendekatan teknologi atau informasi, sehingga antara kurikulum dengan teknologi tidak bisa dipisahkan. Dan kita lihat sendiri bahwa ada sebagian yang sudah sukses karena memang pembelajaran itu dikaitkan atau dibantu dengan sarana teknologi. Sedikit juga saya sampaikan bahwa kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang memang saat ini memberikan pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang memang diberikan kepada siswa, materi-materi esensial yang memang terkait dengan kehidupan nyata dalam kehidupan sehari siswa. Sehingga ini juga masalah Android atau gawai ini juga sangat membantu kepada pembelajaran yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Kemudian saya juga ingin menyampaikan sejak kurikulum Merdeka digulirkan,
kemudian kemarin asesmen nasional berbasis komputer. Ada sekarang seluruh satuan pendidikan, seluruh jenjang dasar dan menengah itu sudah memperoleh sebuah profil sekolah atau lapor sekolah. Di dalam profil atau lapor sekolah itu jelas di sana ada kompetensi yang harus ditingkatkan kepada siswa kita melalui literasi digital. Salah satunya adalah kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Saya di sini mengatakan bahwa kompetensi siswa untuk mengembangkan kebiasaan membaca, motivasi membaca, ini hari ini memang semuanya itu mudah didapatkan dari literasi digital. Nah, sehingga sekali lagi saya sampaikan tema ini, apa yang kita angkat ini sangat bagus, sangat tepat, sehingga nanti ini sekali lagi memberikan nuansa baru serta inspirasi kepada peserta didik kita, kemudian juga kepada guru-guru kita dan masyarakat kita. Jadi sekali lagi nanti di materi saya ini tentu akan saya sampaikan nanti apa yang menjadi progres atau kemajuan-kemajuan masyarakat di dunia pendidikan dan termasuk juga masyarakat Indonesia dengan adanya budaya literasi digital ini. Walaupun masih ada kekhawatiran kita, tapi itu bisa ditolerans karena memang apapun bentuk kemajuan, bentuk budaya yang kita kembangkan depan tidak bisa kita ngelak dari hal-hal yang membuat kita barangkali terusik dengan dengan teknologi ini. Tapi kita harus memang mengedepankan kecerdasan sehingga hal-hal yang negatif itu bisa kita antisipasi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang perlu saya sampaikan di sini di slide ini adalah pendidikan itu adalah pintu masuk budaya literasi bangsa. Di sini maksudnya pendidikan yang sekarang ini sudah dipengaruhi oleh teknologi, kemudian kita pun menyadari pendidikan ini adalah seluruh informasi bisa kita sampaikan, kemudian salah satunya adalah bagaimana nanti informasi yang kita sampaikan melalui pendidikan ini bisa membuat bangsa kita memiliki budaya-budaya yang baik. Budaya itu diambil dari bahan yang dibaca. Sehingga sekali lagi pendidikan pintu masuk budaya literasi bangsa. Kita tahu budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21. Kita sudah juga menyampaikan di dunia pendidikan abad 21. Salah satu ciri khas pendidikan abad 21 itu adalah bagaimana kita terus berupaya meningkatkan berpikir kritis dan bagaimana kita meningkatkan kolaboratif. Jadi ini adalah salah satu ciri khas kecakapan hidup abad 21. Sehingga berpikir kritis, kolaboratif dan sebagainya itu sekarang ini akan menjadi budaya literasi digital. Artinya berpikir kritis dan juga menciptakan suasana kolaboratif di lingkungan pendidikan dan masyarakat itu juga mudah didapatkan sekarang melalui kebiasaan daripada membaca atau informasi yang kita peroleh dari literasi digital. Bapak Ibu yang saya hormati, World Economic Forum 2015 itu kita sudah tahu ini sering disampaikan ada 6 literasi dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat khususnya peserta didik. Yang pertama adalah literasi baca tulis, yang kedua literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya. Di sini yang mungkin beberapa di tahun sebelumnya kita sudah menyampaikan ke sekolah tentang literasi baca tulis. Ini terkait dengan apa yang dibaca oleh peserta didik, kemudian apa yang dibaca itu bisa mempengaruhi
kompetensinya. Nah, kemudian literasi numerasi ini terkait dengan pelajaran terkait dengan eksak atau hitungan. Literasi sains, dan sekarang adalah literasi digital. Ya, ini yang kita angkat sekarang adalah literasi digital, karena memang tadi saya katakan masyarakat kita setakat hari ini untuk mendapatkan informasi dan juga menyampaikan informasi yang baik kepada teman, kepada lingkungan dan grupnya sangat mudah sekali. Dan ini tentu akan berkembang nanti ke seluruh literasi dasar ini dalam kehidupan masyarakat, tentu khususnya di dunia pendidikan. Boleh nih, tolong ke ruangan Ibu ambil headset, Ibu mau Zoom. Tadi saya sudah berbicara masalah budaya literasi digital. Budaya literasi digital, ya, itu adalah literasi digital menggunakan informasi untuk pemanfaatan teknologi serta kemampuan untuk menyebarkan informasi yang tepat dan akurat untuk kebaikan masyarakat. Ini kata kuncinya adalah bagaimana kita menggunakan atau mendapatkan, memanfaatkan teknologi atau digital ini sehingga informasi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang tepat, bukan informasi yang membuat keresahan. Adalah informasi yang tepat, informasi yang membangun, informasi yang bisa membuat masyarakat kita menuju kepada masyarakat yang baik. Karena informasi itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan, sebuah dorongan untuk membangun masyarakat. Sehingga informasi yang kita gunakan, informasi yang kita sampaikan, yang kita didapatkan dari literasi digital itu adalah informasi yang betul-betul bermanfaat dan memberi kebaikan kepada masyarakat. Kemudian budaya literasi juga akan menciptakan masyarakat pola pikir dan pandangan yang kritis dan kreatif. Itu yang saya katakan tadi, bahwa budaya literasi digital ini nanti akan menciptakan, akan mengarahkan masyarakat kepada pola pikir dan pandangan yang kritis dan kreatif. Ya, bukan sebaliknya. Tapi kadang-kadang kita juga tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat kita kadang-kadang menerima informasi itu tidak disaring, tidak dilihat dulu mananya apa, tujuannya kemana. Itu kalau tidak dikritisi seperti itu, kalau tidak kreatif kita mengkritisinya, maka informasi tadi memang menimbulkan suatu hal baru, paradigma baru, bahkan menciptakan suatu keresahan. Ini tidak kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu, tahun 2016 Indonesia ini luar biasa perkembangan penggunaan internet ataupun budaya literasi digital itu, artinya informasi melalui digitalisasi itu. Di sini kita lihat tahun 2016 saja itu sudah mencapai 130 juta orang, ya, dari 252,2 juta orang populasi di Indonesia. Nah, ini kan suatu populasi, suatu perkembangan yang mungkin tidak bisa kita anggap begitu saja, ya, pengguna daripada internet Indonesia atau informasi digital ini, maka harus diberikan suatu edukasi, suatu pembelajaran sehingga nanti memberikan pemanfaatan kepada masyarakat Indonesia. Kemudian budaya literasi digital, Bapak Ibu, Indonesia bergerak menuju masyarakat belajar. Jadi ini maksudnya Indonesia itu adalah negara yang terus berupaya bergerak menuju masyarakat belajar atau learning society. Kalaulah suatu lingkungan masyarakat sampai nanti kepada negara kita, nuansa pikirannya adalah bagaimana masyarakat itu belajar, bagaimana masyarakat itu pikirannya adalah belajar gitu. Ini saya contohkan, ada salah satu negara di Amerika Latin itu asal diskusi, asal ada tema-tema baik di kalangan bawah, menengah, atas, mereka tidak lepas bagaimana membicarakan masyarakat mengarah kepada masyarakat belajar.
Kita juga masih ingat itu waktu kita dulu masa sekolah, setelah tamat SD, kita masuk SMP, orang sekitar tanya, melanjutkan atau tidak, sekolah kemana gitu. Setelah dari SD masuk SMA, lingkungan masyarakat kita juga seperti itu, berdialog, anaknya masuk kemana, sekolah kemana gitu. Bahkan setelah SMA, ada lagi diskusi, melanjutkan kemana gitu. Jadi, negara yang saya sebutkan tadi, selalu mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan pembelajaran. Sehingga ini juga merupakan suatu contoh bahwa kemajuan suatu negara itu tidak terlepas dari pendidikan atau pembelajaran. Maka di sini budaya literasi digital ini di dunia pendidikan ini harus kita berikan nuansa yang lebih, nuansa yang bagus, tentu nuansa-nuansa yang positif gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, beberapa tindakan tentu atau tantangan bagi masyarakat yang memahami literasi digital ini. Artinya Indonesia bergerak menuju masyarakat belajar learning society. Tentu kita juga ada tantangan, tantangan terkait dengan literasi digital ini. Tantangan yang seperti apa? Yang pertama adalah mengenalkan materi informasi berbasis gambar, audio, video, bukan teks. Nah, ini kan biasa nih, ya, mengenalkan materi informasi itu kadang-kadang kita memberikan audio, video, dan gambar. Namun, kalau kita tidak cerdas mengenal materi informasi di dunia literasi digital, ini nanti akan juga berdampak yang tidak baik. Ya, tantangannya adalah menimbulkan keresahan kepada masyarakat mengenai informasi yang diterima. Maka untuk meminimalisasi keresahan masyarakat melalui budaya literasi digital, maka pendidikan harus bisa memberikan kesadaran kepada peserta didik mana informasi-informasi yang bermanfaat, mana yang tidak memberikan manfaat. Ini harus kita sampaikan. Kemudian tindakan yang harus dilakukan adalah mengembangkan materi literasi dengan tahapan evaluasi informasi. Artinya, melalui literasi digital, tentu nanti akan ada informasi yang diterima oleh masyarakat atau oleh peserta didik. Maka, tahapan yang paling pertama dilakukan adalah mengevaluasi informasi. Mengevaluasi informasi yang akan kita kembangkan itu, yang akan kita sampaikan. Jadi, kalau sudah kita evaluasi, kita nilai informasi itu, nah baru nanti ini akan menjadi informasi atau menjadi konsumsi informasi tersebut. Tapi kalau tidak dievaluasi, tahapan awalnya ini yang kadang-kadang menimbulkan keresahan. Namun, yang pertama tetap kita yakin bahwa literasi digital ini perlu, tapi harus ada tahapan evaluasi terhadap informasi yang ditemukan itu sebelum kita sampaikan kepada yang memerlukannya. Kemudian yang ketiga, ini adalah saya masukkan di sini peran daripada pustakawan. Nah, sekarang kita bergabung ini dengan teman-teman kita di Balai Pustaka Arsip Provinsi Riau. Oleh karena itu, peran daripada perpustakaan untuk menumbuhkan budaya literasi digital ini sangat bagus sekali. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kedepannya penekanan keterampilan mengkritisi informasi yang diterima. Artinya, peran perpustakaan atau orang yang bergerak di perpustakaan itu juga memberikan nanti penekanan, penguatan tentang mengkritisi informasi yang diterima. Artinya, peran daripada pustakawan ini ke depan juga kita harapkan bisa memberikan pemikiran baru kepada masyarakat agar informasi yang diterima itu tetap dievaluasi, dikritisi mana yang memberikan manfaat dan mana yang merugikan atau meresahkan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, memberikan pemahaman ke masyarakat tentang perangkat hukum seperti undang-undang IT. Ya, ini juga untuk tidak kita lebih banyak regresnya atau kerugian daripada informasi ini, maka di sebuah negara sekarang diberikan perangkat hukum supaya kita berhati-hati, supaya kita selalu memperhitungkan
informasi yang kita sampaikan itu betul-betul informasi yang baik. Kalau memang ada kesengajaan informasi itu membuat keresahan atau hal-hal yang merugikan orang lain, tentu ini nanti akan berhadapan dengan perangkat hukum. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sedikit lagi saya menyampaikan terkait dengan tema kita hari ini, literasi digital, ya, yang terus dan kita yakin akan berkembang di sebuah negara termasuk Indonesia dan juga di dunia pendidikan. Harus kita sadari bahwa literasi digital ini harus dan wajib disesuaikan dengan budaya kita di Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, budaya literasi digital atau digital culture ini itu kita harus betul-betul memberikan kesadaran, ya, kepada setiap individu, kelompok, masyarakat, sampai nanti kepada kesadaran di negara kita. Itu yang pertama adalah bagaimana kemampuan individu yang cerdas, kreatif dalam membaca. Nah, ini yang penting, ya. Jadi literasi yang harus kita kembangkan itu sesuai dengan budaya kita di Indonesia. Nah, tentu budaya kita kan adalah budaya yang santun, budaya yang saling menghargai. Maka dimulailah dari setiap individu, ya, kemampuan setiap individu yang cerdas dan kreatif dalam membaca, dalam memahami sebuah informasi. Jadi kalau memang ini kita lakukan, maka literasi digital ini akan memberi manfaat kepada setiap orang dan masyarakat. Harus kita memiliki kemampuan individu yang cerdas dan kreatif dalam membaca sebuah informasi. Yang kedua adalah membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, kebinekaan Tunggal Ika, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kita di Indonesia ini memiliki nilai-nilai sakti, ya. Nilai sakti saya bilang itu tidak ada di negara lain yang punya Indonesia ini, ya. Membangun wawasan kebangsaan, inilah ciri khas Indonesia. Kalau soal kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan itu, orang bilang ini adalah sebuah anugerah untuk Indonesia yang sampai hari ini membuat kita kokoh, membuat kita, ya, bisa bersatu, karena memang nilai-nilai inilah yang membuat bangsa kita sampai hari ini dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjadi fondasi yang kuat, ya. Oleh karena itu seperti apa nanti derasnya budaya digital literasi ini, tapi kita harus membangun, ya, mensinkronkan upaya kita membangun kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila, kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ini juga merupakan hal yang harus kita perhatikan, karena ini adalah budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu tergambar di dalam nilai-nilai Pancasila. Apa budaya Indonesia? Yang pertama, budaya Indonesia itu adalah budaya yang religius, ya, budaya yang kemanusiaan, budaya yang mengedepankan persatuan, budaya mengedepankan musyawarah, kemudian budaya sosial, ya, budaya sosial. Jadi ini jangan sampai dengan literasi digital ini terusik, ya, kebangsaan kita. Kemudian juga peran pendidikan harus mampu beradaptasi, berinovasi di era Internet of Things ini. Nah, ini kita menyadari bahwa untuk membuat sebuah negara itu maju tidak bisa kita pandang begitu saja soal peran pendidikan. Jadi oleh karena itu, ya, kita yakin dengan pendidikan inilah nanti bisa membawa masyarakat kita yang lebih maju, mampu beradaptasi, berinovasi di era Internet of Thinking ini. Seperti apapun kemajuan melalui informasi melalui internet atau digital, tetapi pendidikan kalau memang berhasil, pendidikan ini bagian daripada kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, ini akan memberikan tentu literasi digital ini akan relevan, akan sinkron nanti dalam mewujudkan suatu bangsa atau peradaban masyarakat. Kemudian perkembangan literasi
yang sekarang sekali lagi sedang giat-giatnya di masyarakat kita, saya mengatakan perkembangan literasi digital ini adalah sebuah solusi, ya, sebuah solusi untuk kita semua, ya, sehingga nanti solusi ini akan memudahkan kita, akan lebih memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat kita. Kita tahu kemarin kita dihadapkan kepada suasana pandemi. Coba kita lihat hampir 1 tahun memasuki 2 tahun, sehingga dengan pembelajaran melalui digital ini adalah sebuah solusi, dan solusi itu kita bisa tangkap semua, bisa kita tangkap untuk kita semua, banyak memberikan kemudahan kepada kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang yang perlu kita sadari juga tantangan budaya literasi ke depan, ya. Ini saya lihat ada 3 saja. Kalau kita menyadari budaya bangsa kita ke depan adalah literasi digital, mulai dari kalangan bawah, menengah sampai ke atas, maka yang harus kita perhatikan adalah tantangan itu ke depan, dan ini harus kita minimalisasi, yaitu kurangnya kecakapan digital dalam menggunakan media di digital secara optimal. Artinya seperti apapun kemajuan, kita berusaha untuk cakep di dalam menggunakan digital ini. Jangan sampai digital ini tidak menjadi bagian dalam kehidupan kita, walaupun tidak akan semuanya, tapi kita juga harus cakep, ya, menggunakan digital. Jangan sampai kita timbul persoalan-persoalan lain daripada digitalisasi ini, sehingga harus kita optimalkan penggunaan media melalui digital ini. Kalau memang kurang cakep, itu tadi muncul hal-hal yang baru dalam kehidupan kita yang nanti membuat terusiknya kehidupan masyarakat. Kemudian tantangan juga sampai hari ini masih rendahnya etika digital, ya, etika digital. Ya, jangan sampai informasi itu karena kita tidak dibarengi dengan etika digital, sehingga nanti berpeluang munculnya ruang-ruang yang tidak menyenangkan, karena dapat membuat konten-konten yang negatif, ya ini. Jadi kita juga menginginkan ke depan ada etika dalam literasi digital ini, sehingga nanti kita lebih mudah, lebih tepat memilih mana konten-konten yang baik. Kalau konten-konten yang negatif tentu kita abaikan. Kemudian kita juga menyadari tingkat pendidikan, tingkat budaya, tingkat karakter masyarakat kita yang beraneka ragam, sehingga sampai hari ini belum optimalnya, atau harus kita optimalkan reworking molding, artinya kembali berpikir keberpihakan dalam memberikan atau kegunaan pemanfaatan informasi. Reworking molding ini adalah pada saat kita menerima informasi melalui literasi digital, pada saat itu kita kembalikan ke pikiran kita masing-masing. Kita harus bekerja, kita harus kembalikan kepada pikiran kita mana informasi yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kita akan langsung tergerak, ini informasi, ya, kemudian reworking molding, arti mana yang memberikan baik kepada kita, mana yang memberikan kemudaratan kepada kita. Kalau memang itu baik, gunakan untuk kemajuan kita. Kalau itu tidak mendatangkan kebaikan, saat itu juga kita harus perangi informasi yang tidak baik tadi itu. Itu saja barangkali, ya. Terima kasih semuanya. Budayakan literasi digital untuk solusi dan untuk prestasi kita. Demikian, saya sekarang berada di SMA 1 Minas, Zoom dari sini. Mudah-mudahan semua tidak ada kendala, lancar semua informasi atau tidak ada gangguan suara yang kami dari sini. Selamat kepada kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
atas materi yang disampaikan, sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Kami berharap Bapak masih bergabung dengan kami di sini sampai selesai ya Pak ya. Karena banyak pertanyaan nih Pak sepertinya Pak. Bagaimana Pak? Lanjut Bu. Oke, baik. Berarti kita lanjut dulu ya. Nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab kepada narasumber. Baiklah, hadir di Jelita lantai 4 Perpustakaan Sumana S ini, itu narasumber kedua yaitu Ketua Teratak Literasi Riau, Mbak Pamula Trisna Suri. Kepada Mbak Pamula dipersilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berpantun sebentar. Olahraga pagi bermain bola, bola ditendang menggunakan kaki. Ayo dukung kurikulum merdeka dengan gerakan literasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Kita tahu tema kita hari ini yaitu, langsung saja ya, mohon maaf, pemanfaatan literasi digital dengan mendukung kurikulum merdeka. Nah, ini selaras dan sejalan dengan semboyan atau slogan dari Festival Literasi Nasional ataupun kemarin di Hari Aksara. Itu kan memang ini yang sedang digaungkan, literasi digital. Nah, kemarin yang perbincangan kemarin tentang etika digital ya, mungkin nyambung di sini. Nah, bagaimana literasi digital itu masuk atau mendukung kurikulum merdeka. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak menyediakan slide ini, jadi mungkin kita ngobrol sharing saja. Nah, kebetulan saya adalah guru olahraga di SMP Negeri 4 Pekanbaru. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa kami saat ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kami sudah menerapkan kurikulum merdeka meskipun bukan bagian dari sekolah penggerak. Alhamdulillah hingga hari ini kami sudah menyelesaikan satu topik, yaitu suara demokrasi. Nah, bagaimana sih peran literasi itu? Sebelumnya kita ngomongin data dulu ya. Ternyata dari kata data, yang memanfaatkan internet itu saat ini adalah anak yang berusia 13 sampai 18 tahun. Nah, itu artinya anak SMP, SMA itu yang paling banyak menggunakan internet. Dan setelah kita lihat lagi, siapa sih mereka? Nah, itu benar paling tinggi angkanya itu dari kata data, paling tinggi itu anak SD. Kok bisa anak SD yang banyak nih ya? Nah, ini anak SD mungkin yang usia di kelas 5, 6. Ternyata mereka banyak banget menggunakan internet. Nah, itu semoga digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, apa sih peran digital ini di kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka seperti yang Pak Zubir, Bapak pengawas kita sampaikan tadi, harapannya adalah terjadi karakter. Yang apa? Nah, kita ada P5 kami bilang ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja profilnya? Yang pertama ini ada lagunya nih. Boleh saya nyanyikan sebentar? Silakan. Jadi sekarang lagi ngehits ya di TikTok, kita semua tahu kalau yang digital nih Bapak Ibu di TikTok ada lagunya P5, begini lagunya. Mohon maaf nih kalau suaranya sumbang ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu tadi harapan dari kurikulum merdeka itu ada 6 profil. Pertama, beriman dan bertakwa. Nah, tentu kita tahu ya, kita siapapun agamanya, apapun agamanya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, memiliki akhlak kepribadian yang baik. Jadi karena kan memang sebelum pengetahuan kita dulu kan etika, kita berakhlak dulu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini seperti yang disampaikan Bapak tadi, kita harus bisa teposliro, apa namanya bahasa Indonesia nih, menghargai suku, ras lain, pendapat orang lain, meskipun berbeda suku, agama dan lain sebagainya, itu kita menghargai. Jadi kita berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong ini sudah dari kecil kita dibina, diminta untuk gotong royong, kerjasama. Jadi di situ diminta kita ini bisa bekerja sama dengan satu dengan yang lain.
mau sama si A, si B, si C nggak masalah. Jadi terkadang nih anak-anak ya, remaja kita sekarang ini kan nge-gap, yaitu diperbolehkan. Tapi jangan sampai mengkerdilkan yang lain. Jadi sama siapa aja pun saya bisa bekerja sama, bisa bergotong royong. Nah seperti itu. Kemudian mandiri. Nah harapannya anak-anak kita ini mempunyai karakter mandiri. Jadi tugas sekolah itu memang sudah dikerjakan di rumah. Misalnya kelengkapan sekolah tidak ada yang disusulkan, ketinggalan dan lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar mandiri dalam artian yang sebenarnya. Anak-anak kita bisa belajar secara mandiri. Ketika guru tidak ada, mereka paham bahwa apa yang harus kulakukan gitu. Kemudian bernalar kritis. Nah, anak-anak kita ini memang sudah bernalar kritis ya. Jangankan anak SMP, SD, anak kecil 5 tahun aja udah kok begini, kok begitu gitu. Jadi ya disinilah di kurikulum Merdeka ini kita harapkan anak tuh mempunyai nalar kritis. Nah, kemudian yang terakhir kreatif. Nah, ini memang harus ya karena dukungan tuntutan industri 5.0 ya kan. Sekarang mungkin udah berapa ya? Udah 5 ya Pak, 5.0. Kreatif, anak kreatif, jadi tidak monoton itu saja gitu. Dan di sini ketika kita mengharapkan anak mempunyai karakter itu semua, bagaimana dengan guru? Nah, kesiapan guru bagaimana? Nah, kami semua, mungkin kita semuanya ya berharap kita semua siap untuk menjadi pamong ibaratnya atau pendamping anak, karena di sini sekarang kan guru tidak hanya mengajari tetapi mendampingi bagaimana anak tersebut mencapai minat dan bakatnya masing-masing. Nah, ini masuk ke pembelajaran diferensiasi. Nah, kebetulan saya di sini pengajar praktik angkatan 4 saat ini sedang berjalan ke Lokakarya 7 ya, insya Allah bulan depan. Jadi di situ ada pembelajaran diferensiasi yang membedakan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka. Nah, diferensiasi di sini bisa mulai dari kesiapan, kemudian profil pelajar siswa gitu kan, dan konten. Nah, yang paling paling mencolok itu adalah dari gaya belajar. Dari gaya belajar itu ada dari kinestetik, kemudian audio, kemudian visual, ada juga yang audio visual bahkan gabungan ketiganya. Nah, bagaimana guru kita semuanya menyiapkan itu biar kenapa anak-anak tertarik untuk belajar seperti yang disampaikan Bapak pengawas kita tadi, Pak Dr. Andes Zubir, bagaimana pembelajaran anak agar senang? Tentu harus menarik. Nah, apa yang dipelajari tentu yang esensial. Kemudian yang bermakna. Untuk mendapatkan yang bermakna dan esensial akan lebih baik ketika didukung dengan digital. Pencarian dari internet, Google semuanya tahu. Nah, kami di sini alhamdulillah sudah menggunakan gawai meskipun dibatasi. Misalnya ini Bapak Ibu kita ngobrol soal pengalaman ya. Jadi misalnya kami itu proyek pelajar Pancasilanya setiap Selasa dan Kamis. Sudah ada tema suara demokrasi. Kita meminta anak untuk membawa HP, satu HP dalam satu kelompok, agar tidak kemana-mana penggunaannya. Jadi dititipkan ke wali kelasnya dulu. Nah, agak sedikit ribet wali kelas, tapi itulah demi kebaikan anak. Nah, di situ mereka ini suara demokrasi, anak-anak sekarang sudah bisa membuat poster, mencari tahu apa itu bahaya demokrasi ketika ada hoak dan lain sebagainya. Bagaimana mereka berdemokrasi dengan baik dan benar. Efek digital, media digital terhadap demokrasi. Nah, seperti itu mereka mencari tahu sendiri apa yang mereka inginkan gitu. Nah, terakhir kemarin kami sempat mengundang anggota KPU Provinsi Riau, Pak Nugroho Noto Susanto ke SMP 4 Pekanbaru. Kebetulan ya kebetulan dekat gitu. Jadi dengan mereka melihat sosok ini loh anggota KPU tuh ngapain aja, mereka tuh dapat gambaran bagaimana demokrasi di Indonesia ini. Apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, masa kampanye, masa istirahat kampanye, apa namanya itu, masa lenggang ya, masa tenang gitu. Nah, itu mereka implementasikan ke dalam pemilihan OSIS. Kebetulan hari kemarin Selasa anak-anak melakukan pencoblosan atau pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS 4 Pekanbaru. Nah, di situ mereka anak-anak yang kelas 7 ini yang belajar kurikulum Merdeka
proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini mengamati bagaimana sistem demokrasi itu berlangsung, mulai dari persiapan membuat poster, membuat visi misi, slogan, program kerja, sampai pencoblosan masuk ke bilik suara, kotak suara, perhitungan, itu mereka belajar. Dan itu kan tidak didapatkan di pembelajaran yang biasa. Nah, kurikulum merdeka ini masuk ke dalam kurikuler. Nah, jadi digital itu kita gunakan, memang HP digunakan untuk melihat, merekam, edit video. Nah, itu kan literasi yang sesungguhnya, bagaimana mereka memanfaatkan digital untuk kemampuan yang lebih baik lagi. Nah, itu mungkin pemantiknya itu dulu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Mbak Pamula. Kita kembali ke Pak Zubir ya Pak. Ini ada pertanyaan atau raise hand dari sahabat jelita kita melalui Zoom, yaitu Ibu dari SMA berapa tadi ya? Silakan Ibu, jika ada ingin ditanyakan langsung kepada narasumber, dipersilakan membuka suaranya, kemudian video kameranya. Dari Bapak ya, Ibu atau Bapak ini, Pak Suryaningsi, SMA 4 Tambusai Utara. Dipersilakan Ibu atau Bapak. Jelita ini juga kita siarkan secara langsung melalui Instagram di Persib Riau dan YouTube di Persib Riau. Bagi para pemustaka atau sahabat jelita di mana saja berada bisa menonton siaran ulangnya melalui YouTube ataupun melalui di Instagram kita nantinya yang akan kita share kembali. Silakan yang ada raise hand tadi. Oke, baik, kita kembali ke narasumber yang pertama nih Bapak. Nah, yang disampaikan dari Mbak Pamula tadi nih Pak, kesiapan guru. Nah, kalau menurut Bapak nih, bagaimana kesiapan guru? Bapak kan sebagai pengawas media di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Bagaimana kesiapan guru atau tenaga pendidik dalam menghadapi literasi digital ini Pak di sekolah? Silakan Pak. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, kalau ada guru yang sampai hari ini masih kesulitan ya untuk memenuhi tugas-tugas di dalam pembelajaran, apakah itu modul, apakah itu media, apakah itu terkait dengan sumber pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, saya melihat ada salah satu tempat untuk memudahkan guru mendapatkan informasi, yaitu PMM, ya, platform Merdeka Mengajar, sehingga kawan-kawan guru atau teman-teman kita guru yang sudah familiar dengan digitalisasi ini, seperti mereka sekarang sudah menemukan enjoy sekali dia untuk melaksanakan pembelajaran, karena memang banyak kemudahan-kemudahan dan terbantu sekali untuk mendapatkan kemudahan di dalam persiapan pembelajaran di PMM itu. Tapi ya, kalau memang ada sebagian masih belum merubah paradigma, kalau digital ini dianggap suatu yang menyusahkan, suatu hal-hal yang memberatkan, tentu ini akan Ya Pak. tidak bisa didarang. Oleh karena itu, materi, mari kita ajak terus literasi digitalisasi melalui PMM itu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Nah, artinya guru atau tenaga pendidik itu dituntut bisa gitu ya Pak ya, dalam menggunakan atau memanfaatkan gawai itu sendiri. Bagaimana dengan izinnya Pak? Izin dalam penggunaan gawai di sekolah itu seperti apa Pak? Ya, dan setelah kita berada di masa pandemi kemarin, hampir 1 tahun lebih,
kita kan belajar dari jarak jauh, belajar secara online ya Bu ya, secara daring. Ini fakta secara positifnya kita tidak bisa seperti dulu kalau ada siswa kita di dalam kelas memakai gawai atau Android, langsung kita anggap itu suatu hal yang tabu. Tapi sekarang tidaklah seperti itu gitu. Namun yang tadi saya katakan, kita ini kan punya karakter, punya budaya bangsa itu luar biasa. Makanya saling kita menghargai satu sama lain. Kalau memang kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan pembelajaran, sehingga siswa itu tak salahlah diberi kesempatan untuk mendiscovery, mencari informasi melalui Android yang mereka miliki, tapi tetap kita awasi, tetap kita arahkan secara baik, sehingga mereka nanti tidak mengarah kepada hal-hal yang kurang baik. Jadi saya rasa tidak seperti dulu lagi kita tabu kalau ada siswa yang bawa HP, dengar suara HP di dalam kelas. Sekarang tak demikian, tapi yang tadi harus kita kedepankan, saling menghargai, kita kedepankan satu sama lain, mana yang hari itu kita butuhkan, ya tentu kita ambil manfaat dari teknologi itu sendiri. Itu yang saya lihat Bu. Jadi kita tidak lagi alergi, tapi kita bagaimana ambil manfaat, saya katakan reworking molding tadi itu. Kita ajak pemikiran kita ajak suasana itu, kita butuh informasi, dari manapun informasi kita dapatkan, dan kita harus olah informasi itu yang bermanfaat. Itu Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Kembali kepada narasumber Mbak Pamula. Menurut Mbak Pamula nih, sebagai juga tenaga pendidik, apa sih dampak positif dari literasi digital ini bagi dunia pendidikan, terutama di sekolah gitu, menurut Mbak Pamula seperti apa? Baik, terima kasih. Mungkin kalau literasi, ya benar, anak-anak sekarang mungkin lebih suka baca pakai gadget. Ada beberapa platform aplikasi yang mendukung, dan itu memang ringan ya. Maksudnya kita sambil baca, sambil duduk sambil baca gitu. Udah nggak buku lagi. Mungkin zaman mereka udah nggak buku lagi gitu kan. Nah, informasi-informasi yang tidak bisa didapatkan dari buku misalnya, mereka tinggal searching di Google. Nah, itu positifnya ya. Kemudian yang lain lagi kayak misalnya kayak Canva, seperti Canva, kemudian game ini kan juga di olahraga ada tuh game yang di Olimpiade kan, yang di SEA Games kan. Itu sebenarnya dampak positif. Hanya saja mungkin kita sebagai orang tua, sebagai guru itu manage bagaimana, kapan mereka harus belajar, peduli dengan sesama. Kita nggak mungkin lepas dari interaksi sosial. Peduli dengan sesama, dan kapan saat mereka bermain gadget. Nah, di sekolah sendiri ketika mereka menggunakan gawai, menggunakan HP dalam proses pembelajaran, itu memang meningkatkan kemampuan mereka, baik dari segi kognitif maupun keterampilan. Karena dengan adanya masalah nih, ibaratnya problem based learning ya, dengan adanya masalah mereka mencoba mencari tahu dari handphone, dari Google, seperti itu. Nah, dampak negatifnya ada, cuma ya bagaimana sekolah mempunyai peraturan tadi seperti yang Bapak Pengawas sampaikan, kita harusnya sudah tidak asing lagi. Artinya sudah diarahkan dari dinas, dari pengawas, ayo guru bolehkanlah anak bawa HP, tapi dengan catatan bagaimana dia bisa memanfaatkan dengan baik ketika di sekolah, seperti itu. Oh, mengenai ini ya, literasi digital yang menggunakan gawai itu. Nah, kita kan ada nih e-Riau. Nah, bukunya. Ya, nah, mungkin bisa nanti disampaikan oleh guru-guru juga di sekolah untuk memanfaatkan gawai tersebut dengan aplikasi e-Riau ada di handphone. Oke, siap. Dari perpustakaannya Riau ya. Iya, sayang jadi gitu kalau nggak usah ke perpustakaan, iya, tinggal kalau buka aja. Bisa ke perpustakaan, silakan cari referensinya melalui e-Riau. Betul sekali. Iya, mungkin kerjasama, benar kata Bapak tadi, kolaboratif. Nah, kolaboratif kita dengan dunia pendidikan juga, seperti guru-guru, bagaimana memanfaatkan e-Riau kepada siswa-siswa di sekolah. Misalnya untuk mencari referensi buku, nah nanti dituangkan dalam dituliskan referensi buku yang kalian baca melalui e-Riau tersebut. Nah, bisa itu iya. Kita masukkan ke dalam pembelajaran apa gitu. Iya, benar-benar. Ya, nah, mungkin juga bisa dimanfaatkan buku dari iPusnas, iPekanbaru. Kita juga udah banyak di Riau yang perpustakaannya yang menggunakan digital seperti itu.
benar juga yang tadi saya setuju dengan kata Pak Zuri. Pak Zubir yaitu poin yang ketiga mengatakan disitulah peran pustakawan dalam menumbuhkan literasi digital yang kritis informasi yang diterima seperti itu ya Pak ya. Nah saya sendiri sebagai pustakawan sangat setuju. Disinilah peran kita, peran pustakawan dalam memilah informasi yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar seperti itu Pak. Itu memang tugas dari kami juga pustakawan dalam hal mengemas informasi itu sedemikian ringkas, jelas, padat, dan tentunya yang benar seperti itu Pak. Oke, lanjut kita bincang kepada Mbak Pamula. Nah, faktor nih, apa faktor penyebab dari masyarakat Indonesia ini memiliki literasi digital yang rendah? Padahal tadi katanya penggunaan internet atau penggunaan gawai di Indonesia itu malah tinggi gitu. Sementara dari hasil survei itu literasi digital kita itu dinobatkan sebagai peringkat kedua terbawah di Riau ini malah gitu ya. Seperti apa Mbak Pamula? Baik, benar sekali ya. Miris sih sebenarnya literasi digital kita 2 terendah. Padahal kita semua menggunakan gawai. Ya. Nah, apakah gawai itu dimanfaatkan untuk literasi saja atau tidak? Itu kan, yaitu belum ada surveinya nih, belum ketemu saya lebih tepatnya mungkin belum ketemu. Nah, apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut? Kenapa kita masih terendah? Karena literasi ini kan dilihat dari berbagai aspek. Dari kemarin ini kita ngomongin data dari Kemendikbud ya. Nah, di kemarin kan memang menghapus ujian nasional. Nah, diganti dengan asesmen nasional yang dilakukan pada siswa kelas 8. Dan itu anaknya tidak kita pilih. Andai kata kita bisa memilih, pasti akan memilih yang anak-anak pintar. Iya. Dan ternyata diacak. Diacak dari mulai yang, sekali saya lihat sendiri di SMP 4 itu ada yang memang kemampuannya sedang, kemudian ada yang di atas, kemudian ada yang di atas rata-rata. Jadi mereka memang diacak untuk melihat bagaimana kemampuan literasi dan numerasi mereka. Setelah dilakukan asesmen nasional, ternyata hasilnya adalah 43% siswa itu baru mencapai kriteria minimum. Nah, mungkin dari situ artinya memang kemampuan kita berliterasi baik secara literasi baca, tulis, numerasi itu memang belum bagus gitu. Nah, kita semua lah nih. Karena sekarang di Riau ini ya saya lihat Kominfo sekarang bikin acara literasi digital, perpustakaan literasi digital, kemudian nanti di Kemendikbud, Dinas Pendidikan juga literasi digital. Mudah-mudahan dengan ini semua literasi digital di Riau ini meningkat. Terlepas sebagai apa sih problem masalahnya kita, kenapa masih rendah gitu kan? Ya mungkin bisa jadi ini masih asumsi saya, mohon maaf. Mungkin pemanfaatan ke literasi atau literasi digital yang kita gunakan ini belum berdampak sekali terhadap kehidupan kita gitu. Itu sih mungkin Ya, makanya ada ini ya, temanya yang Festival Literasi Indonesia itu transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar. betul, karena masyarakat kita ya ujung tombaknya itu ya anak-anak kita, siswa kita, bagaimana Indonesia 10 tahun ke depan anak-anak kita ini gitu. Iya, memang dampaknya dari pandemi COVID-19 yang kita rasakan selama ini kan kita memang dipaksa untuk Berdigital. iya, seperti itu. Anak SD pun juga atau anak TK lah gitu. Anak TK pun juga Zoom Betul sekali. gitu kan. Nah, itu kan artinya memang dipaksa betul ya kita sebagai orang tua apalagi juga dipaksa untuk bisa mengikuti zaman teknologi. Dan guru-guru pun sekarang saya pun yang awalnya nggak mau pakai TikTok dulu kan agak negatif gitu ya. Sekarang siapa lagi kalau bukan kita yang menggunakan TikTok untuk konten positif, untuk mengajar. TikTok, Facebook, Instagram, kemudian YouTube itu rata-rata guru sekarang insya Allah sudah menggunakannya. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan bagaimana literasi digital kita. Iya. Tapi memang PR bersama buat kita semua kayaknya ya Mbak ya. Kita pun juga orang tua juga harus memahami ya tentunya, karena bagaimanapun di era disrupsi teknologi saat ini anak, orang tua, tenaga pendidik itu sebenarnya harus mampu dan juga mampu memilah bagaimana sih pemanfaatan
digital di lingkungan kita gitu. Saring sebelum sharing. Iya, saring dulu sebelum sharing. Benar. Jangan langsung sharing tanpa baru diketahui, oh ternyata Iya. belum kita saring gitu. Oke. Ini ada resen juga ya dari Bapak Suryanto ya. Bapak Suryanto, silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bisa bertemu di ruang Zoom meeting ini. Ya, perkenalkan nama saya Suyanto, rekan kerjanya Pak Jubir nih, alhamdulillah. Saya berpengawas SMK. Jadi memang kita ketahui apapun alasannya era teknologi hari ini tidak bisa kita bendung. Berarti kita sebagai katakanlah sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai apapun namanya, berarti kita harus melihat teknologi. Ya, jadi ya, kita harapkan mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat, karena memang kita kenal juga dalam istilah trisentra pendidikan, itu ada pihak pemerintah, pihak masyarakat, dan pihak keluarga. Jadi bagaimana tiga pihak tersebut bisa mengoptimalkan kerjasama antara satu unit dengan yang lain, bisa mendukung daripada kegiatan anak-anak kita. Ya. Jadi mungkin saya memperkuat daripada apa yang telah disampaikan oleh Pak Jubir tadi, bahwa apapun alasannya teknologi saat ini tidak bisa kita pungkiri masuk pada seluruh lini. Jadi sekarang bagaimana kita mengoptimalkan teknologi digital ini menjadi hal-hal yang positif. Karena kalau saya pribadi sebagai dulunya sebagai guru, sebagai kepala sekolah, hari ini kami sebagai pengawas, mungkin telah mengamati dari seluruh lini tersebut, dan kami sudah merasakan bagaimana di zaman saya dulu di tahun 80-an yang mungkin tidak mengenal teknologi, hari ini kami yang di usia-usia senja, di ujung-ujung waktu kami akan pensiun, mungkin rata-rata sudah 2 tahun lagi, dan kami menyampaikan kepada kita semua bahwa bagaimana kita memberikan motivasi dan semangat kepada generasi-generasi muda untuk bisa mengoptimalkan teknologi tersebut. Karena satu informasi guru hanya bercerita, guru memfasilitasi anak-anak kita bisa mendapatkan informasi terbaik. Selalu mengatakan ya seorang guru itu tapi bisa demikian karena kita bisa mendapatkan dua dengan yang mungkin saya sampaikan ini bisa dimulai dari orang tua kepada guru ya, pada juga anak-anak didik kita ya, mudah-mudahan bisa mengoptimalkan teknologi kita dengan baik. Baik Ibu, sebelum tutupnya sebuah pantun, memancing ikan dapat ikan buntal perutnya besar. Mari kita manfaatkan teknologi untuk mencari cita-cita. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Teknologi digital dengan hal yang positif, mudah-mudahan bisa informasi dan kita mencari hal yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya ada yang raise hand lagi nih, Ibu Hilda ya. Silakan Ibu Hilda. Baiklah, terima kasih. Bisa didengar suara saya? Bisa, kameranya bisa dibuka Bu. Bentar ya. Yeah. Saya di kelas. Oke, baik. Tadi kan dibilang bahasa tadi itu literasi digital kita di Riau termasuk 2 terendah gitu kan. Ini apa ya? Mungkin bisa dibilang keluhan kami gitu, curhat hati gitu lah ya.
masih ada kecemasan ketika anak harus membawa gawai ke sekolah. Kecemasan penyalahgunaan, karena hasilnya yang kami jumpai yang seperti itu. Kemudian ketika seperti yang dibilang ibu tadi, dikumpul dulu ke wali kelas gawainya. Nah, kami sudah coba kali ini juga, tapi itu rasanya tidak efektif juga gitu. Tidak efektif dalam artian literasi kami itu 20 menit setiap pagi sebelum belajar. Jadi tidak tercapai apa yang dimaksudkan di literasi itu. Jadinya kami ya literasi daripada tidak gitu. Jadinya asalkan utang terbayar jadinya gitu. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana solusinya menimbulkan rasa percaya dalam diri guru-guru ini bahwasanya literasi digital itu penting, dan ada keberanian untuk out ke situ gitu. Karena untuk sekarang kan masih takut-takut. Ya Bu, itu Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Hilda. Sepertinya pertanyaannya silakan Ibu Mbak Pemula yang menjawabnya. Baik, terima kasih Bu Hilda telah berbagi ya. Ini artinya kan berbagi praktik baik gitu. Nah mungkin iya benar. Memang kita kadang nggak bisa percaya sama anak kan. Itu yang harus kita singkirkan sebenarnya. Tapi ketidakpercayaan itu kan pasti ada dasarnya. Kenapa gitu? Nah tadi yang saya sampaikan kenapa kami menitipkan ke wali kelas. Jadi tidak setiap hari itu gawe dipakai. Ada tujuan tertentu. Ya. Mereka membawa HP karena mereka membuat poster melalui Canva misalnya. Mereka mengedit video melalui KineMaster dan lain sebagainya, CapCut atau lainnya sebagainya itu. Jadi benar-benar digunakan untuk merekam kemudian mengedit video. Nah untuk kegiatan literasi digital ini kami belum terlalu juga untuk digitalnya. Tapi pernah sekali waktu itu karena untuk membahas apa sih peran media sosial terhadap suara demokrasi. Nah itu ada pernah. Jadi guru di kelas tuh mengawasi. Memang betul-betul diawasi mereka membuka apa gitu. Kan berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Nah kalau menurut saya karena pernah terjadi juga nih siswa itu boleh masuk, bukan zaman sekarang, zaman saya dulu malah 2005-an kami tuh ke lab. Jadi lab sekolah itu kan sudah ada jaringan internet. Ya nggak apa-apa akses lewat situ. Jadi ada lab bahasa kami bilang masuk situ mereka boleh baca. Dan kalau di lab kan bisa disetting ya. Game tidak boleh dibuka. YouTube pun terbatas dan lain sebagainya. Itu sih antisipasinya. Memang agak ribet tapi mau nggak mau seperti itu sistem keamanan. Kemudian kan guru juga ngecek kamu buka apa. Jadi memang di sini guru harus ketat dan tidak bisa sendiri. Terutama mungkin guru, kurikulum dan kepala sekolah ini memang sudah satu gitu. Jadi itu tidak bisa sendiri. Bagaimana kita menumbuhkan literasi digital di sekolah? Ini kalau di sekolah ya memang harus dengan ketat bawa HP atau laptop atau ke lab komputer, lab bahasa itu memang harus ada SOP-nya yang jelas. Dan kan kita di kurikulum Merdeka itu kan diharapkan jangan ada sanksi, tapi boleh konsekuensi. Jadi apa itu? Apabila nih kan setiap kita masuk sekolah sekarang diusahakan ada kesepakatan kelas. Jadi kata-kata sepakat dengan peraturan ini kan lain. Peraturan kita yang buat. Tapi kalau kesepakatan kita dorong anak untuk sepakat dong gitu. Bersama-sama. Jadi kesepakatan kelas kita kemarin gimana? Yang bawa HP sesuai dengan tupoksi dong. Kita mau ngapain? Nah, di situ kita tekankan. Kita tanamkan itu betul-betul. Memang tidak mudah, tetapi itu bisa. Nah itu dia mungkin. Itu sih mungkin berbagi ya Bu. Karena setiap sekolah mempunyai lingkungan berbeda, karakteristik peserta didik berbeda, dan kebijakan yang berbeda, maka bagaimana tips dan trik itu tergantung dengan situasi dan lingkungan gitu. Iya, menyesuaikan. Betul sekali. Oke, ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Sofyan ya, dari SMA 2. Silakan Bapak, SMA 2 Rambah. Silakan Bapak. Pak Sofyan, bisa dibuka suaranya dan oke, silakan Pak.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, masalah penggunaan HP atau Android di sekolah, mungkin perlu juga kita berupa sekolah itu ada aturannya, mungkin umpamanya hari-hari tertentu membawa HP dengan menggunakan seperti tadi perpustakaan digital. Kita mungkin menyediakan halaman-halamannya berupa disosialisasikan ke sekolah-sekolah, baik melalui katakanlah sudah edaran dan sebagainya itu. Ini kalau bisa dilaksanakan Bu, itu usulan saya Bu. Terima kasih Bu. Baik, berarti ini ke Bapak pengawas dari Dinas Pendidikan. Silakan Bapak Zubir menanggapinya. Baik, terima kasih Pak Sofian dan Ibu Hilda tadi. Pak, teman saya narasumber sudah memberikan juga pikiran. Saya melihat saya sudah hampir 5 tahun ini ya. Sebelumnya saya kepala sekolah 8 tahun. Waktu saya kepala sekolah dulu memang guru-guru itu sangat riskan kalau ada siswa bawa HP gitu. Tapi kita lihat sekarang perkembangan dan tadi saya katakan baik anak-anak ataupun siswa, orang tua kalau tak ada Android di dekatnya itu agak bingung deh. Bingung deh Bu, bingung. Nah, itu oleh karena itu kita coba melakukan interpretasi, orang bilang sekarang kita berprasangka baik aja lah gitu ya, berprasangka baik ini harus kita dulu kepala sekolah gitu sekarang. Kita kalau memang dalam interpretasi kita siswa nanti akan begini ke yang progres ya, progresnya juga ketidakbaiknya saja, memang kita resah Pak Sofian. Oleh karena itu betul kata Pak Sofian tadi, yang pertama disosialisasikan ke siswa, ke orang tua, kemudian guru juga dengan kepala sekolah satu kata untuk menggunakan digitalisasi ini, kemudian juga hari-hari tertentu secara pelan-pelan dulu hari tertentu, sehingga nanti kalau sudah memberikan progres yang baik, sudah familiar bagi peserta didik kita dengan digital, bisa kita melak dari digitalisasi gerakan atau semangat baru. Tapi tadi saya katakan karena masyarakat kita ini ketinggalan, sehingga yang dikhawatirkan itu muncul dalam pikiran. Itulah yang menyebabkan kesulitan kawan-kawan kita untuk menggunakan HP di sekolah. Tapi tetap kita konsisten, tetap kita pantau, kita berprasangka baik, dan ini adalah ada hal-hal positif yang didapatkan oleh anak, dan termasuk juga kemudahan-kemudahan kita di dalam menyampaikan informasi kepada anak-anak kita. Di suatu saat mungkin nanti, ya saya melihat itu ada tempat-tempat tertentu mereka belajar, memang mereka duduk-duduk sebuah tempat di sekolah itu di sudut, mereka belajar di situ. Ya saya sekarang berada di SMA Negeri 1 Minas ini, tadi saya tengok waktu masuk ke sini ada tempat-tempat belajar, mereka duduk-duduk di pohon atau tempat tertentu. Saya tanya, apa yang kalian kerjakan di sini? Kami mencari informasi Pak, ada tugas, nanti ini akan kami sampaikan di kelas. Rupanya mereka mendapatkan informasi itu dari internet, dari digitalisasi tadi itu. Mereka enjoy sekali, kata Ibu tadi, menyenangkan gitu. Jadi ini yang mungkin dalam pikiran kita Bu, kita ajak secara kontinu, secara pelan, kita ambil positifnya, kemudian jangan terlalu kita anggap ini suatu membahayakan segala macam gitu. Ya saya rasa itu Bu Moderator, terima kasih semuanya. Oke, baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 11, lebih ini kita Pak.
harusnya sampai jam 10:30. Tapi nggak apa, kena seru ya mengenai literasi digital ini. Sebenarnya masih Sekali. banyak diskusi kita. Betul, apalagi ngomongin kurikulum merdeka Oke, yang masih benar. hot gitu kan. Iya, belum lagi pengalaman-pengalaman kita sebagai orang tua Betul. juga, tenaga pendidik juga menghadapi anak-anak Halo. dan gawai. Sebelum Tapi kita Pak Sofian tadi itu Pak Sofian, kita pada pagi hari ini mungkin Pak ada Sofian tadi itu ngangkat tangan ya Bu. tolong Halo. Udah, Halo. udah. Halo, udah selesai. ditutup dulu. Ya. Udah. Iya, tutup. Oke. Udah. Oke, baik. Mungkin ada kata penutup dari Mbak Pamula di sesi terakhir kita ini. Ya, silakan. Baik, untuk penutupnya ya kita sebagai manusia tidaklah sempurna gitu. Tapi sebagai guru kita memang harus terus belajar dan terus mengikuti perkembangan zaman karena ya sesuai ajaran Nabi kita. Bagaimana sih didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Apalagi filosofi Ki Hajar Dewantara, semua anak pinter, semua anak berbakat, tinggal bagaimana kita guru mendampingi, menggali potensi anak agar dia menjadi yang terbaik. Itu saja mungkin. Dan jangan sampai lelah gitu. Siap. Terima kasih Mbak Pamula. Silakan Pak Zubir, kata penutup dari Pak Zubir kita persilakan. Yang pertama, kita harus optimis. Informasi yang kita dapatkan ini adalah upaya untuk membuat masyarakat kita bergerak, upaya untuk membuat masyarakat berdinamis dengan informasi yang disampaikan, sehingga gerakan itu nanti gerakan yang produktif, sehingga banyak sekarang orang yang pola hidupnya berubah setelah dia bergabung dengan literasi digital ini. Oleh karena itu manfaatkan dengan baik. Seandainya ada hal-hal yang membuat meresahkan, seandainya kita mereworking molding tadi itu, ajak pikiran kita untuk menilai mana informasi yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kalau nanti yang bermanfaat ini masuk ke dalam pikiran kita, akan membuat daya dorong kita udah selesai itu Bu. Oke, baik, terima kasih Bapak atas materi dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, di penghujung acara mungkin saya juga akan menyampaikan beberapa pesan, yaitu bijaklah dalam penggunaan gawai. Jangan asal share, kita sharing dulu baru kita share. Oke, salam literasi buat kita semua. Mungkin bisa kita ada sesi foto bersama dengan Pak Zubir nih. Oke, baik Pak, kita foto bersama dulu ya Pak ya. Mungkin peserta atau sahabat Jelita semuanya yang ada di Zoom bisa membuka kameranya untuk kita foto bersama dengan para narasumber kita dengan salam literasi. Oke, dibuka dulu kameranya agar kelihatan semuanya Bapak Ibu. Satu, oke, slide pertama ya, belum? Sudah dibuka Bapak Ibu semuanya kameranya? Oke, sudah? Oke, 1, 2, 3, salam literasi. Slide pertama, slide kedua, silakan. Oke, baik, salam literasi. Slide kedua, slide ketiga, salam literasi. Slide keempat, oke, sudah? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sahabat Jelita di mana saja berada. Sekian dulu acara Jelita kita pada Kamis 29 September 2022. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada narasumber Bapak Zubir, terima kasih yang telah meluangkan waktunya meskipun dari via Zoom dari Minas. Oke, baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.